Halo Sobat Mahasiswa, kita kembali lagi di video pembelajaran seri mata kuliah akuntansi biaya. Dan kali ini kita akan membahas bab 6 tentang proses costing yang juga akan dilakukan pada pertemuan ke-6. Buku utama yang dipakai adalah buku Cost Counting karya William K. Carter edisi 14. Setelah Anda mempelajari bab 6 ini, maka banyak sekali tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, Anda mampu menyebutkan contoh perusahaan yang menggunakan proses costing atau ada yang menyebutnya dengan biaya proses. Yang kedua, menjelaskan 3 pola umum dalam arus produksi. Yang ketiga, menentukan penggunaan sistem proses cost berdasarkan penilaian atas lingkungan produksi. Yang keempat, menghitung unit ekuivalen dan unit cost suatu departemen. Yang kelima, membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report tiap departemen dengan menggunakan metode rata-rata. Yang keenam, mencatat transaksi biaya produksi pada buku jurnal umum. Dan yang ketujuh, membuat laporan harga produksi tiap departemen dengan menggunakan metode FIFO. Mungkin tidak semua nanti akan dibahas pada slide ini karena memang materi sangat banyak. Mari kita masuk tentang akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya proses atau proses costing digunakan apabila secara esensi seluruh produk yang dihasilkan oleh tiap-tiap pusat biaya atau cost center serupa atau homogen. Maksudnya bagaimana? Ingat pada chapter yang lalu kita sudah membahas tentang job order. Job order adalah penghitungan harga pokok suatu produk di mana proses produksinya dilakukan ketika ada pesanan atau proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Untuk proses costing adalah satu teknik penghitungan harga pokok yang dapat digunakan pada satu perusahaan pabrikasi yang tidak melaksanakan proses produksi berdasarkan pesanan. Mereka senantiasa membuat produk apakah ada pesanan atau tidak, kira-kira seperti itu. Dia selalu memproduksi tanpa memperhatikan apakah ada pesanan atau tidak. Dan produk yang dihasilkan serupa atau homogen. Pada sistem ini, material, labor, dan factor overhead dibebankan ke dalam pusat-pusat biaya atau cost center. Bentuk cost centernya nanti adalah departemen. Biaya yang ditetapkan ke tiap unit ditentukan oleh total cost yang dibebankan ke pusat biaya, dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan di pusat biaya tersebut. Seperti apa? Untuk hal ini nanti akan dibahas pada saat kita akan membuat laporan harga pokok produksi. Sebelum kita menghitung harga pokok produksi pada proses costing, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang bagaimana arus fisik suatu produksi itu berlangsung di suatu perusahaan. Ada beberapa arus fisik. Yang pertama adalah arus fisik berupa produk yang berurutan atau yang sifatnya sekuensial. Di sini berikan contoh ada 1, 2, 3 departemen produksi dan 1 akun ini menunjukkan gudang barang jadi. Untuk work in process yang pertama adalah work in process yang menggambarkan proses produksi pada satu departemen, yaitu cutting departemen atau departemen pemotongan. Kemudian di sini ada assembly departemen perakitan, dan kemudian ada departemen packaging department, yaitu departemen pengemasan. Pada arus fisik produksi yang berurutan atau sekuensial, maka kurang lebih arusnya seperti ini. Pertama, bahan baku dikerjakan di cutting departemen. Kadang kita nyebutnya sebagai departemen 1. Di sana dikeluarkan biaya bahan baku, ada upah pekerja yang dibayarkan, dan kemudian ada factor overhead. Hasil produksi yang dihasilkan oleh departemen 1 atau cutting departemen ini kemudian dikirimkan ke departemen berikutnya, yaitu assembly departemen, untuk diolah lebih lanjut.
Jadi ketika departemen cutting selesai mengerjakan satu jenis pekerjaan, tidak berarti produk itu sudah selesai. Melainkan produk itu akan dikirimkan ke departemen lain, yaitu assembly department, untuk diproses lebih lanjut. Demikian pula di assembly department, di sana bisa saja dikeluarkan bahan baku, kemudian dikeluarkan upah buruh, dan juga factory overhead. Di sini diberikan contoh, hanya dikeluarkan labor dan factory overhead. Kemudian departemen assembly ini melakukan proses pekerjaan, dan ketika selesai melakukan prosesnya, hasilnya, jadi produk akhir dari assembly department ini dikirimkan ke packaging department, menjadi seolah-olah menjadi bahan baku bagi packaging department untuk melaksanakan pekerjaannya. Demikian seperti halnya yang ada di assembly department, di packaging department pun akan dikeluarkan beberapa biaya. Di sini dicontohkan dikeluarkan material, labor, dan factory overhead. Nah, setelah selesai dari departemen packaging ini, maka produk tersebut dapat dikirimkan ke gudang barang jadi. Disinilah kita sebut benar-benar sebagai finished good. Ini adalah satu arus produk yang sifatnya sekuensial atau berurutan. Bentuk yang kedua yang sifatnya paralel. Paralel artinya ada beberapa departemen yang mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Di sini contohkan ada cutting department, ada melting department, planning and sanding, ada casting, ada assembly, kemudian ada painting, dan ada finished good. Jadi di sini ada 6 departemen dan 1 gudang barang jadi. Prosesnya kurang lebih sama seperti tadi dan digambarkan seperti ini. Jadi cutting department dan melting department melakukan pekerjaan bersamaan. Ini disebut dengan paralel. Hasilnya kemudian dari cutting dikirimkan ke planning and sanding untuk diolah, sedangkan hasil pekerjaan dari melting department dikirimkan ke casting department. Kemudian masing-masing melaksanakan pekerjaan, planning, sanding, dan casting department ini melakukan pekerjaan, hasilnya dikirimkan ke departemen lain, yaitu assembly department. Selanjutnya, assembly department akan melakukan suatu proses pekerjaan dan hasilnya kemudian dikirimkan ke painting department. Demikian pula selanjutnya painting melakukan satu proses pekerjaan dan hasil akhirnya menjadi produk barang jadi yang kemudian dikirimkan ke gudang barang jadi. Ini adalah arus produk yang bersifat paralel. Yang ketiga adalah arus produk yang sifatnya selektif. Jadi ada pemilihan seperti itu. Di sini contohkan ada butchering department, ada smoking, ada grinding, dan ada assembly department, ada 4 departemen dan ada 1 gudang barang jadi. Pertama kali butchering department melaksanakan pekerjaan, kemudian hasilnya dikirimkan selain ke assembly department, juga dikirimkan ke smoking dan ke grinding. Artinya produk akhir yang dihasilkan oleh butchering department menjadi bahan baku bagi smoking department, bagi grinding department, dan juga bagi assembly department. Ini yang disebut dengan produk selektif. Kemudian selanjutnya smoking melaksanakan pekerjaan, grinding juga melaksanakan pekerjaan, dan masing-masing departemen hasil akhirnya dikirimkan ke assembly department. Baru kemudian ketika assembly department telah menyelesaikan pekerjaan, maka produknya disebut dengan produk jadi, dikirimkan ke gudang barang jadi. Ini kurang lebih gambaran sederhana untuk arus produk yang bersifat selektif. Khusus untuk pembahasan materi kita akan menggunakan cara yang kita pilih arus yang sederhana. Jadi kita akan menggunakan yang model pertama, yaitu yang sifatnya sekuensial seperti ini, untuk mempermudah pembahasan saja. Baik, kita masuk ke akuntansi untuk mencatat transaksi material, labor, dan factory overhead pada proses costing. Asumsikan PT American Chair menggunakan sistem proses costing dan membuat akun work-in proses terpisah dalam bentuk buku besar untuk masing-masing kedua departemennya, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis kursi saja, atau kita sebut sebagai produk yang homogen. Dan di departemen pemotongan atau departemen pertama, kerangka kursi dibentuk dari potongan kayu, dan masing-masing potongan kayu diamplas dan
dibersihkan. Kerangka kursi tersebut kemudian dikirim ke Departemen Perakitan untuk dilakukan perakitan, diberikan bantalan, dan diberi pembungkus. Ini proses kerjanya yang dilaksanakan baik oleh Departemen Pemotongan maupun Departemen Perakitan. Selama bulan Januari, bahan baku langsung atau direct material yang dikeluarkan oleh Departemen Pemotongan dan yang dikeluarkan oleh Departemen Perakitan masing-masing adalah 13.608 dan 7.296. Maka jurnal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat bahan bakunya adalah seperti ini. Jadi dipisahkan work in process untuk departemen yang satu dengan work in process departemen yang lain. Jadi ada departemen WIP departemen cutting atau cutting departemen, dan ada WIP departemen assembly. Nilainya masing-masing sesuai dengan angka yang disebutkan tadi, dan kemudian kreditnya adalah materials atau material inventory, silakan. Berikutnya adalah pengakuan biaya upah secara detail, seperti halnya pada job order costing tidak dilakukan pada proses costing. Ingat, kalau di job order dia per job, maka di proses costing tidak demikian. Hal ini dikarenakan biaya upah dibebankan langsung ke masing-masing departemen. Artinya siapapun yang bekerja pada satu departemen, upahnya kita akan bebankan kepada departemen masing-masing departemen tersebut. Jadi kalau ada 10 departemen, ya biaya upahnya per masing-masing 10 departemen tadi. Asumsikan bahwa selama bulan Januari terdapat 500 jam kerja buruh pada Departemen Pemotongan dan ada 921 jam kerja buruh pada Departemen Perakitan. Tingkat upahnya adalah $100 per jam di masing-masing departemen atau di kedua departemen, sehingga beban upah langsung di bulan Januari untuk Departemen Pemotongan adalah 5.000 ini 100 kalikan 500 jam gitu, dan 9.210 yaitu 921 dikalikan 100, hasilnya 9.210. Maka jurnal yang dipakai atau digunakan untuk mencatat biaya upah langsung ini sama seperti tadi, kita pisahkan work in process untuk cutting department dan work in process untuk assembly department, dan kreditnya Anda bisa gunakan akun payroll sebagai akun pembayaran gaji. Jurnal berikut ini menggambarkan bagaimana FOH actual yang terjadi selama bulan Januari dan dicatat dalam buku besar PT American Share. Jurnalnya kurang lebih seperti ini. Ingat bahwa factory overhead adalah biaya selain biaya bahan baku langsung dan selain biaya upah kerja langsung. Jadi biaya produksi yang meliputi kegiatan produksi selain direct material atau bahan baku langsung dan selain direct labor atau upah kerja langsung. Bisa berupa ini, pembayaran taxes, utilities yang terkait dengan produksi, bisa berupa akumulasi depresiasi mesin produksi yang ada di pabrik, bisa berupa pengakuan expense atas prepaid insurance yang sudah incurred, yang sudah terjadi atas mesin, atas pabrik, bahkan untuk orang-orang atau pekerja yang ada di sana juga bisa. Kemudian material untuk yang indirect material dan payroll untuk yang indirect labor, dan macam-macam lagi. Jadi bukan hanya ini, banyak sekali. Sepanjang dia masuk dalam kategori biaya produksi selain direct material dan direct labor, maka dia akan dimasukkan ke dalam FOH control. Sehingga di sini Anda bisa lihat bahwa FOH control ini adalah akun yang menampung seluruh biaya-biaya real dari factory overhead. Sedangkan factory overhead applied adalah yang dibebankan ke dalam produk. FOH dibebankan ke Departemen Produksi menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya atau kita kenal dengan predetermined rate, yaitu sebesar $7,6 per jam kerja mesin. Hati-hati di sini menggunakan kata-kata per jam kerja mesin, karena nanti bisa juga menggunakan jam kerja yang lain. Contohnya di sini untuk Departemen Pemotongan $12 per jam kerja buruh. Di sini beda, yang satunya menggunakan jam kerja mesin, yang satunya menggunakan jam kerja buruh. Kalau Anda bertanya mengapa demikian, bisa saja manajer di departemen pertama memutuskan bahwa factor overhead-nya lebih dekat dengan jam kerja mesin. Sedangkan di departemen kedua, dia lebih dekat hubungannya dengan jam kerja buruh.
Selama bulan Januari terdapat 1040 jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh di Departemen Perakitan. Maka jurnal yang dicatat untuk biaya FOH ini adalah seperti ini. Anda lihat kreditnya di sini adalah FOH Applied atau Applied Factory Overhead, bukan FOH Control. Di sini ada work in process cutting department dan work in process assembly department. Angkanya sedemikian rupa, Anda bisa hitung predicament rate-nya. Ya. Misalkan ini 7.000 ini adalah 1040 dikalikan 7,6, sedangkan 11.052 ini adalah 921 dikalikan 12. Hasilnya totalnya 18.956. Kita catat mengkredit applied factor of rate, atau Anda boleh menyebutnya dengan factory of rate applied. Baik, kita masuk ke teknis penghitungan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi tadi akan disusun dalam satu laporan yang kita sebut dengan laporan harga pokok produksi atau Cost of Production Report. Cost of Production Report atau laporan harga pokok produksi adalah suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanannya ke hasil produksi dalam satu bulan atau dalam satu periode tertentu, umumnya bulanan. Khusus untuk materi pembuatan cost of production, saya sudah sempat membuatkan videonya di klckemenq.go.id/cost of production report. Format cost of production report untuk tiap departemen bisa berbeda-beda. Namun, yang pasti, dia selalu menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam cost of production report pasti akan menyajikan total cost, yaitu total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga unit cost. Unit cost itu total cost dibagi unit yang dikerjakan. Atas pekerjaan yang diterima dari satu departemen lain atau lebih. Yang kedua, total cost dan total unit atas material, labor, dan FOH. Kalau ini adalah total cost keseluruhan, unit cost keseluruhan, di sini adalah total cost dan unit cost untuk material, untuk labor, dan untuk FOH yang ditambahkan ke dalam departemen. Seperti apa nanti kita lihat. Kemudian juga mencantumkan biaya WIP awal, work in process awal, dan WIP akhir atau work in process akhir. Dan selanjutnya, termasuk biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi. Ini adalah data yang umumnya atau informasi yang umumnya ada di dalam cost of production report. Untuk teknis penyusunannya, kita gunakan bentuknya seperti yang ada di bukunya Carter. Di laporan harga pokok produksi ini terdiri dari schedule kuantitas atau disebut dengan quantity schedule. Kemudian nanti menggambarkan unit equivalent, yaitu unit yang setara dengan unit yang selesai. Mengapa demikian nanti kita bahas khusus untuk unit equivalent. Kemudian ada perhitungan cost per unit, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban biaya, baik untuk nilai barang jadi, finished good, maupun nilai barang dalam proses atau work in process. Laporan harga pokok produksi ini dibuat biasanya bulanan. Ada yang per tahun, tapi umumnya bulanan. Ini contohnya, mari kita lihat, asumsikan bahwa PT American Share menggunakan sistem proses costing dalam proses produksinya dan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average cost flow. Ada dua asumsi yang bisa dipakai dalam penyusunan cost of production report. Asumsi pertama adalah biaya rata-rata, average. Yang kedua adalah asumsi FIFO atau FIFO. Itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Untuk chapter ini, untuk materi ini, atau video pembelajaran ini, kita lebih fokus pada average saja. Data produksi berikut tersedia pada bulan Januari. Jadi di bulan Januari, ini data yang tersaji dari Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan yang ada di PT American Share. Sini ada unit awal, WIP awal, pemotongan 100 unit, perakitan 180 unit. Unit yang dimulai dikerjakan pada Departemen Pemotongan ada 600. Kalau Anda tanya WIP awal apa? WIP awal ini adalah sisa produk yang belum selesai di periode yang lalu, yang kemudian juga akan dikerjakan di periode saat ini.
Sehingga 600 ini yang baru dimulai dikerjakan di bulan ini. Kemudian ada unit yang dipindahkan ke Departemen Perakitan. Jadi dari Departemen Pemotongan dipindahkan ke Departemen Perakitan sebanyak 500. Itulah mengapa kemudian unit yang diterima dari Departemen Pemotongan juga nilainya sama, 500. Kemudian ada unit yang dipindahkan ke gudang barang jadi. Unit barang jadi ini artinya adalah produk yang selesai dari Departemen Perakitan. Dan sisanya adalah unit WIP akhir. Jadi di akhir bulan di Departemen Pemotongan masih ada 200 unit yang belum selesai. Ingat, work in process itu artinya produk itu belum selesai. Di Departemen Perakitan juga ada 100 work in process akhir. Petugas penyelia departemen melaporkan bahwa persentase penyelesaian WIP akhir adalah sebagai berikut. Ingat, karena WIP ini memang belum selesai, tentu saja persentasenya tidak mungkin 100% keseluruhan. Kalaupun ada yang 100%, umumnya hanya ada di material saja. Ini datanya di American Share. Untuk material, Departemen Pemotongan baru 60%, sedangkan di Departemen Perakitan sudah 100%. Labor baru 20% di Departemen Pemotongan dan di Departemen Perakitan baru 70%. Factor overhead sudah 40% di Departemen Pemotongan dan di Perakitan sudah 70%. Anda bisa lihat di sini belum ada yang 100% secara keseluruhan. Artinya memang produk ini belum selesai. Catatan, informasi mengenai persentase penyelesaian WIP awal tidak diperlukan pada penggunaan metode rata-rata. Iya, pada metode rata-rata kita tidak membutuhkan persentase WIP awal. Mengapa demikian? Itu kita akan bahas di slide yang lain. Kita fokus saja pada metode rata-rata. Apa yang dimaksud dengan unit ekuivalen? Dikarenakan unit hasil produksi pada WIP akhir belumlah lengkap, artinya belum 100% komponen biaya produksinya, termasuk kalau sudah 99,99% pun kita tidak anggap dia selesai, karena selesai itu harus 100% mutlak, maka untuk tiap komponen biaya produksi harus dihitung unit ekuivalennya masing-masing dan bukan unit fisiknya. Maksudnya adalah ketika ada unit-unit yang belum selesai di akhir bulan, maka Anda harus menghitung kalau diasumsikan dia adalah satu unit yang utuh. Dia tidak utuh, belum utuh. Contoh misalkan Anda membuat kursi. Bulan ini Anda menghasilkan 100 kursi yang sudah jadi, masih ada 10 kursi yang belum jadi. Bentuk 10 kursi yang belum jadi macam-macam. Ada yang baru sampai kakinya, ada yang baru sandaran punggungnya, ada yang baru jadi untuk sandaran tempat duduknya misalkan. Masing-masing berbeda. Nah, karena masing-masing berbeda dari 10 tadi, kalau dijadikan sebagai sebuah unit, kira-kira seperti apa? Itu yang disebut dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya, material, labor, atau FOH yang telah digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk yang utuh. Contohnya begini. Bila terdapat 3 unit produk pada WIP akhir, dan tiap produk tersebut baru menggunakan 1/3 bahan baku, Anda bayangkan, jadi ada 3 unit produk yang belum selesai, dan kita identifikasi bahwa di produk yang belum selesai ini masing-masing sudah menyerap bahan baku sebesar 1/3, masing-masing 1/3. Maka jumlah bahan baku yang telah digunakan untuk membuat 3 produk tersebut sama dengan atau ekuivalen dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah produk utuh, yaitu 3 unit fisik dikalikan 1/3 atau sama dengan 1. Jadi seolah-olah 1/3 bahan baku ini dikalikan 3 unit itu adalah bisa menghasilkan 1 unit ekuivalen. Jadi itu hanya mengekuivalensikan saja. Fisiknya tetap hanya 1/3 menyerap material bahan baku dan jumlahnya juga 3 unit. Tapi kita anggap dia sebagai 1 unit ekuivalen. Itu yang disebut dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen untuk tiap komponen biaya di Departemen Pemotongan sebagai berikut. Ini ada unit ekuivalen produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya. Material 500, labor 500, overhead 500, tadi ingat ada 500. Kemudian unit ekuivalen WIP akhir 120, 40 labor dan 80 overhead unit.
Sehingga jumlah unit ekuivalennya untuk material adalah 620, labor 540, overhead 580. Mengapa demikian? Karena masing-masing biaya produksi, material, labor, dan overhead memiliki persentase penyelesaian yang berbeda-beda. Contoh, material, kalau Anda lihat di sini, WIP akhirnya 120, itu berasal dari 200 unit WIP akhir. Ingat, Anda bisa balik ke slide sebelumnya, WIP akhirnya unitnya ada 200 unit, tetapi persentase materialnya baru 60%. Sehingga di sini hasilnya adalah 120. Untuk labor juga demikian, 200 unit, persentase penyelesaiannya baru 20% untuk labor, sehingga hasilnya 40. Sedangkan untuk overhead, jumlah unitnya 200, persentase penyelesaian adalah 40%, hasilnya 80. Jadi Anda bisa lihat untuk WP akhir, angkanya berbeda-beda. Sedangkan untuk unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya, dia sama. Hal ini mengakibatkan unit ekuivalen untuk material, labor, dan overhead berbeda-beda. Ini adalah data biaya selama bulan Januari. Departemen pemotongan dan ini departemen perakitan. Di sini ada work in process awal terdiri dari biaya departemen sebelumnya kosong, material 1892, labor 400, factor overhead 796. Kemudian biaya yang ditambahkan ke dalam proses produksi di bulan berjalan. Mari kita fokus di pemotongan dulu, ya nanti pembahasannya. Material ada 13.608, labor ada 5.000 dan factor overhead 7.904. Untuk perakitan di sini ada 8.320, 830 dan seterusnya. Datanya sedemikian rupa. Kita fokus dulu di pemotongan, di departemen pemotongan. Biar rata-rata per unit ekuivalen pada departemen pemotongan dapat Anda hitung sebagai berikut. Jadi sini Anda buat kolomnya seperti ini, keterangan, kolom keterangan, kemudian sini material, labor, dan factor overhead-nya. Biaya WIP awalnya Anda lihat di slide sebelumnya. Untuk WIP awal adalah 1.892, labor 400, dan overhead 796. Biaya yang ditambahkan di bulan berjalan ada 13.608, 5.000 labor, dan 7.904 overhead. Totalnya untuk material 15.500, labor 5.400, dan overhead 8.700. Kemudian Anda bagi dengan unit ekuivalen untuk mendapatkan cost per unit atau biaya per unit. Lebih lengkapnya adalah biaya per unit ekuivalen. Tadi Anda sudah menghitung unit ekuivalennya, Anda taruh di sini, dan hasilnya adalah untuk material cost per unit ekuivalennya, kita nyebutnya begitu sekarang, cost per unit ekuivalennya adalah $25, untuk labor 10 dan untuk overhead 15. Mari kita lihat seperti apa cost of production report pada departemen yang pertama, yaitu departemen pemotongan. Jadi Anda akan membuatnya seperti ini. Yang pertama Anda bikin schedule kuantitas namanya. Ya, bentuknya seperti ini. Anda tinggal lihat saja dan Anda tiru. Schedule kuantitas itu menggambarkan tentang input, ini adalah input, dan ini output. Di mana antara input dengan output totalnya harus sama. Kalau tidak sama, Anda keliru. Ya, contoh, inputnya dalam bentuk WIP awal, ada 100 unit. Karena kita bicara schedule kuantitas, maka di sini bentuknya unit, tidak ada rupiah atau dolar di sini. Mulai ditambahkan di bulan ini 600, totalnya 700. Jadi total inputnya 700. Dipindahkan ke departemen berikutnya, artinya selesai di departemen pemotongan dan kemudian dikirimkan ke departemen berikutnya sebanyak 500 unit. Dan yang belum selesai, kita sebut sebagai WIP akhir, nilainya 200. Anda bisa lihat totalnya 700, sehingga antara input dengan output totalnya sama. Dan khusus untuk WIP akhir, persentasenya Anda tadi sudah tahu, ada 60% untuk material, 20% labor, dan 40% overhead. Yang kedua adalah Anda membuat biaya yang dibebankan ke departemen ini. Anda tinggal mengambil saja data-data biayanya. Biaya dalam bentuk WIP awal apa saja? Anda masukkan di sini. WIP awal bentuknya adalah material, labor, dan factor overhead. Anda masukkan di sini. Ya, sedemikian rupa. Kemudian Anda masukkan juga biaya yang
ditambahkan di bulan ini atau dikeluarkan di bulan ini. Baik dalam bentuk material, labor, dan factor overhead. Data ini ada di slide-slide sebelumnya, nanti Anda bisa cek kembali. Dan kemudian total biaya masing-masing, material ditambah dengan material, dibagi dengan unit ekuivalen. Ya. Jadi material ditambah material dibagi ekuivalen hasilnya 25. Labor dengan labor dibagi dengan unit ekuivalen labor hasilnya 10. Kemudian factor overhead dengan factor overhead dibagi dengan unit ekuivalen factor overhead hasilnya 15. Untuk penghitungan 25-15 di slide sebelumnya sudah ada. Hanya yang sebelumnya dalam bentuk tabel, kali ini dalam bentuk laporan. Sehingga Anda bisa lihat di sini, total biaya yang dikeluarkan oleh departemen ini adalah 29.600, yaitu total WIP, ditambah dengan total biaya bulan ini. Totalnya 29.600. Artinya bulan ini perusahaan, departemen pemotongan, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 29.600. Dan kemudian unit cost-nya adalah $50. Nah, ini yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi 29.600 ini di breakdown ke output-output yang dihasilkan. Outputnya berupa apa? Berupa produk yang dikirimkan ke departemen berikutnya, dan ada produk yang belum selesai, yang kita sebut sebagai WIP akhir. Totalnya nanti harus sama dengan 29.600 ini. Karena logikanya ini adalah biaya yang dikeluarkan, kemudian kita ingin tahu 29.600 ini ketika dialokasikan ke output, dia kemana saja. Seperti itu. Dan Anda bisa lihat di sini, ini adalah biaya yang dipertanggungjawabkan. Jadi di sini ada unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya, nilainya 500, persentasenya sudah selesai 100%, unit ekuivalennya juga 500, unit cost-nya 50, dan total cost-nya 25.000. Ini 500 kali unit cost, ya, 25.000. Jadi 500 kali 100% sama dengan 500, kalikan dengan unit cost, hasilnya 25.000. Untuk WP akhir, materialnya 200, persentasenya 60, persentase penyelesaian WIP akhir Anda lihat lagi. Jangan sampai Anda melihat WIP yang lain, Anda lihat WIP akhir saja. 200 kali 60% sama dengan 120. Kalikan 25 unit cost-nya, hasilnya 3.000. Labor 200 kalikan 20% sama dengan 40, kalikan 10 sama dengan 400. Factor overhead 200 dikalikan 40 sama dengan 80, dikalikan 15 sama dengan 1.200. Ini totalnya WIP akhir adalah 4.600. Sehingga kalau dijumlahkan 25.000 ditambah 4.600 hasilnya 29.600 sama dengan angka di sini. Ini adalah biaya yang dikeluarkan. Total yang dikeluarkan ternyata dari 29.600 yang dikeluarkan hasilnya berupa ini. Unit yang dikirimkan ke departemen berikutnya 25.000 dan masih ada barang yang masih akan dikerjakan lagi di departemen ini di bulan berikutnya atau WIP akhir sebesar 4.600. Totalnya 29.600. Sehingga memang angka 29.600 ini harus sama dengan angka yang ada di sini. Kalau tidak sama berarti ada penghitungan yang salah. Kita masuk ke departemen yang kedua, departemen perakitan. Prinsipnya sama dengan departemen sebelumnya. Yang membedakan pada departemen kedua ada tambahan unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Hanya itu saja. Anda lihat di sini, ya, ada kolom tambahan. Jadi kalau di departemen 1 Anda hanya melihat 3 kolom ini, material, labor, dan factory overhead, maka khusus departemen-departemen selain departemen 1 akan muncul satu tambahan kolom, yaitu from preceding department atau dari departemen sebelumnya. Untuk di sisi kirinya sama. Di sini unit ekuivalen produk yang ditransfer nilainya 580, semuanya sama karena sudah 100%. Sedangkan unit ekuivalen WIP akhir, Anda cek datanya di slide sebelumnya. Untuk preceding departemen ada 100 yang masih belum selesai di departemen ini. Materialnya 100%, berubah 100. Dan untuk labor 70% dan AVH 70%-nya. Maksud saya 70% dari 100 ya, sama dengan 70, juga 70% kali 100 sama dengan 70. Jadi Anda cek persentase
WIP akhir untuk labor dan overhead di slide sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah untuk from preceding department ada 680 unit equivalent, material unit equivalentnya 680, labor 650 dan overhead 650. Sehingga dengan kata lain, ketika Anda ingin menghitung harga pokok produksi untuk proses costing, yang pertama Anda lakukan adalah menghitung unit equivalent terlebih dahulu. Kemudian Anda selanjutnya menghitung cost rata-ratanya per unit equivalent. Anda ambil saja data dari data-data sebelumnya, berapa nilai from preceding department. Ini WIP awal. Kemudian yang ditambahkan pada bulan berjalan, berarti yang Anda tinggal cek dari departemen sebelumnya berapa nilainya. Hasilnya totalnya ini digabungkan adalah 33.320 dibagi dengan unit equivalent yang barusan Anda hitung, hasilnya $49 untuk from preceding department. Jadi cost per unit atau biaya per unit equivalentnya 49. Untuk material sama, ya, seperti tadi ada WIP awal ditambahkan berapa biaya yang dikeluarkan dalam bulan berjalan, totalnya 8.126 dibagi dengan unit equivalent, hasilnya 11,95. Labor juga demikian, ya, dan overhead juga demikian. Silakan Anda cek kembali. Bentuk laporan harga pokok produksinya tidak berbeda dengan departemen sebelumnya, sama persis. Jadi Anda pertama membuat schedule kuantitas. Ingat, schedule kuantitas itu berisi input dan output. Inputnya berupa WIP awal 180, diterima dari departemen sebelumnya 500, totalnya 680. Dikirimkan ke outputnya berupa dikirimkan ke gudang barang jadi 580 dan masih tersisa di WIP akhir sebagai WIP akhir 100 dengan persentase seperti ini, berbeda-beda, 100, 70 dan 70. Ya. Dan kemudian Anda lihat di sini masing-masing sama. Ya, masing-masing sama. Artinya input dan output hasilnya sama-sama 680. Kemudian berikutnya adalah biaya pada bulan ini. Biaya departemen yang harus Anda bertanggungjawab, departemen yang terjadi di bulan ini. Di sini ada WIP awal, ada WIP akhir. Sama persis seperti departemen yang sebelumnya, hanya Anda lihat di sini saya kasih huruf merah. Tambahannya adalah adanya biaya dari departemen sebelumnya. Biaya dari departemen sebelumnya. Jadi tambahannya hanya ini. Kenapa? Karena ini adalah departemen kedua dan seterusnya. Jadi bukan departemen satu. Apabila departemen satu, Anda hanya akan melihat ini saja. Material, labor, dan factor overhead. Material, labor, dan factory overhead. Sedangkan di departemen kedua dan selanjutnya akan muncul yang namanya biaya dari departemen sebelumnya. Total biayanya ini, jadi biaya departemen sebelumnya ada 8.320, material 320, labor 475, factor overhead 18, totalnya 10.143. Kemudian biaya yang ditambahkan di bulan ini, biaya departemen sebelumnya ada 25.000, material 7.296, labor 9.210, dan factor overhead 11.052. Totalnya 52.558. Anda jumlahkan, hasilnya 62.701. Dan angka ini harus sama nanti di kolom berikutnya, di laporan berikutnya, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban. Masing-masing ini tadi, biaya dari departemen sebelumnya, WIP awal ditambah dengan biaya dari departemen sebelumnya yang ditambahkan di bulan ini, dibagi dengan unit equivalent, hasilnya 49. Material dengan material dibagi unit equivalent material, labor dengan labor dibagi dengan unit equivalent labor, factor overhead dengan factor overhead dibagi dengan unit equivalent factor overhead sama dengan 17,80. Total cost per unit equivalent adalah 93,95, sedangkan total biayanya adalah 62.701. Dan angkanya nanti harus sama dengan ini. Biaya yang dipertanggungjawabkan, output. Jadi kalau ini adalah bicara input, ini bicara output. Outputnya berupa produk yang dikirim ke barang jadi 580 unitnya, dan WIP akhir berupa ini 3 komponen ini.
ada komponen dari departemen sebelumnya, ada komponen material, komponen labor, dan komponen factory overhead. Rinciannya untuk biaya dipindahkan dari ke gudang barang jadi 580, presentasinya 100, berarti 580 kali 100% sama dengan 580, dikalikan 9365, ini adalah total cost per unit. Yang ini 9365, ya, 9365, hasilnya 57.317. Demikian pula untuk WP akhir masing-masing Anda hitung. Anda hitung sedemikian rupa, ini garisnya seperti ini. Totalnya 8.384, dan kalau dijumlahkan 67701 sama dengan yang ada di sini. Karena memang harus sama. Ini adalah input, sedangkan ini adalah output. Itu adalah penghitungan harga pokok produksi, dan ada tambahan sedikit di chapter ini dalam bentuk suplemen, sekedar untuk mengingat kembali saja bahwa apabila ada WIP awal, maka ada dua metode yang bisa digunakan oleh perusahaan. Ada metode rata-rata, atau ada yang nyebutnya dengan asumsi rata-rata, dan ada metode FIFO, yaitu first in, first out. Yang tadi kita bahas adalah metode rata-rata. Perbedaannya terletak pada penghitungan unit ekuivalen dan cost per unit. Jadi kedua metode ini itu akan berbeda di sini, di unit ekuivalen dan cost per unitnya. Seperti apa? Kurang lebih seperti ini penghitungannya. Jadi kalau metode rata-rata, unit ekuivalennya adalah yang tadi kita lakukan, itu sebenarnya rumusnya ini. Unit ekuivalennya adalah unit selesai ditambah dengan prestasi WIP awal, atau unit selesai ditambah dengan persentase WIP akhir, WIP akhir. Jadi tidak sama sekali menggunakan menyinggung WIP awal. Cost per unitnya, jadi kalau Anda tadi cek kembali ke slide sebelumnya, merumus menghitungnya adalah nilai WIP awal, berapa biaya, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk WIP awal, dan berapa biaya yang dikeluarkan periode yang bersangkutan, dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi tadi kita melakukan yang ini. Nah, apabila Anda menggunakan metode FIFO, prinsip penghitungannya sama persis, pembuatan laporan harga pokok produksi dan seterusnya sama, hanya cara menghitung unit ekuivalen dan cost per unitnya saja yang berbeda. Untuk metode FIFO, rumusnya agak panjang sedikit. Ya, jadi agak panjang sedikit. Jadi kalau di sini tidak ada WIP awal, maksud saya, di sini ada WIP awal. Karena first in, first out itu artinya first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama dikeluarkan. Jadi di sini adalah penyelesaian WIP awal ditambah dengan penyelesaian bahan menjadi barang jadi ditambah dengan prestasi atas WIP akhir. Memang agak unik. Sedangkan cost per unitnya sederhana dia. Dia hanya biaya periode yang bersangkutan dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi dia berbeda dengan di atas. Ya, sementara Anda hafalkan dulu. Kalau ada kesempatan di video pembelajaran berikutnya kita akan bahas yang metode FIFO. Apabila diilustrasikan secara visual, kurang lebih begini gambarannya. Jadi kalau ini adalah satu produk, ini satu produk selesai, begitu. Nah, di awal bulan, kita mendapatkan WIP awal, yang biru ini WIP awal sebesar 1/4 lah, yang biru ini gitu ya. Maka tentu saja kalau ada WIP awal bulan ini, dan kemudian kita harus mengerjakan, maka pasti kita akan menyelesaikan WIP awal itu tadi. Contoh tadi saya jelaskan, misalkan contohnya kursi. Dari bulan lalu kursi yang belum selesai bentuknya baru kerangkanya saja, maka kita akan selesaikan kerangka itu menjadi kursi yang utuh terlebih dahulu, menjadi satu unit. Kemudian kita mengerjakan satu kursi yang baru lagi, dan di akhir bulan pada saat cut off, katakanlah hanya kita berhasil menyelesaikan separuh kursi, kira-kira begitu. Nah, yang separuh kursi ini adalah WIP akhir. Ini WIP akhir. Untuk biaya, ini yang biru ini adalah biaya WIP awal, sedangkan yang merah ini adalah biaya atau pekerjaan yang dikerjakan di bulan berjalan. Sehingga unit ekuivalennya, kalau menggunakan metode rata-rata, karena dia mengabaikan WIP awal, Anda tinggal hitung aja bulatan penuhnya ini. 1, 2, 3 ditambah setengah. 3 ditambah setengah. Tapi kalau FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, Anda keluarkan. Ini pertama masuk, Anda keluarkan. Berarti di sini hanya 3/4. 3/4 ditambah 2 ditambah setengah.
Atau Anda bisa mengatakan begini, 3 dikurangi 1/4 itu sama dengan 2/3/4 begitu, ditambah setengah. Itu cara berpikir saja dalam bentuk ilustrasi atau visual. Contohnya misalkan, di sini ada WIP awal Departemen A 500 unit, Departemen B 600 unit. Tingkat penyelesaiannya 1/5 dan Departemen B 2/3. Barang selesai 3.000, di sini 1.200. WIP akhirnya 700 unit, di sini 400 unit. Tingkat penyelesaiannya 2/7, di sini 3/4. Kita lihat yang Departemen A. Ya, jadi Departemen A. WIP 500, tingkat penyelesaian 1/5, barang selesai 3.000, WIP akhirnya 700. Tingkat penyelesaian 2/7. Coba Anda hitung unit ekivalen menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO. Hasilnya akan seperti ini. Ya, ini WIP, ini data pada Departemen A. Untuk metode rata-rata, tadi unit selesai rumusnya, unit selesai ditambah dengan prestasi WIP akhir. Unit selesai berapa? 3.000. Prestasi WIP akhir berapa? Ini 700 kali 2/7. 700 kali 2/7 sama dengan totalnya 3.200. Kalau Anda menggunakan FIFO, jadi Anda hitung berapa penyelesaian WIP awalnya. WIP awalnya tadi 1/5. Berarti untuk menyelesaikan Anda butuh 4/5-nya kali 500. 4/5 kali 500. Kemudian yang selesai berapa? 3.000. WIP awalnya berapa? 500. 3.000 dikurangi 500. Dan kemudian WIP akhirnya berapa? 700 kalikan 2/7. Hasilnya 400, 2.500, 200, 3.100. Departemen B sama, ya. Anda bisa hitung. Saya buka slide-nya. Ya. Silakan Anda perhatikan baik-baik dan Anda bisa coba sendiri terlebih dahulu tanpa harus melihat hasilnya yang di bawah ini. Dan Anda bisa melatih kemampuan Anda. Ini latihannya. Bisa Anda kerjakan. Ya. Dan Anda diminta membuat laporan harga pokok produksi untuk metode rata-rata. Anda menggunakan yang rata-rata dulu. Kalau Anda sudah mampu, Anda bisa menggunakan yang metode FIFO. Baik, saya kira itu materi kita di chapter tentang proses costing, chapter ke-6, bab 6. Dan kita akan bahas kembali sisa materi kita, yaitu chapter 7 sebagian, khusus terkait produk rusak atau produk hilang, disebutnya begitu, production losses, pada proses costing. Silakan Anda pelajari juga buku-buku literatur yang terkait, baik bukunya Carter ataupun buku yang lain. Terima kasih, saya bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.